Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Floni. Di video ke-11 ini, kita akan membahas mengenai rencana kamu setelah lulus SMA. Teman-teman di kelas 10 tentu pasti merasakan bahwa 2 tahun lagi bukanlah waktu yang sebentar untuk kalian dapat lulus dari SMA ataupun SMK. Dan mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti, setelah lulus SMA kamu mau kemana? Setelah lulus SMK kamu mau kuliah atau kerja? Dan lain sebagainya. Pertanyaan mau meneruskan kemana adalah salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang sekitar kita. Pertanyaan klasik yang sederhana, tetapi tidak semudah itu untuk menjawabnya. Ngomong-ngomong, gimana jawabanmu atas pertanyaan tersebut? Untuk itu, perlu perencanaan akan kemana setelah lulus SMA atau SMK. Ada beberapa alternatif pilihan setelah lulus dari SMA ataupun SMK. Di antaranya, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, dan terakhir memasuki dunia kerja. Pertama-tama kita akan membahas mengenai merencanakan studi lanjutan. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat seperti ini, tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam memilih perguruan tinggi, teman-teman juga harus memperhatikan dari mulai sekarang. Perguruan tinggi itu dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain seperti milik pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikannya. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan bentuk-bentuk dari perguruan tinggi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Kita akan bahasnya satu persatu. Universitas, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik, baik sarjana ataupun profesional yaitu diploma, dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Kedua, institut, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik baik sarjana maupun profesional diploma dalam kelompok ilmu sejenis, misalnya Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Ketiga, sekolah tinggi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik baik sarjana maupun diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, misalnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau disingkat STMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau disingkat STAN, dan sebagainya. Keempat, akademi, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional, yaitu diploma, dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, politeknik, yaitu menyelenggarakan program pendidikan profesional yakni diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan lain sebagainya. Selain daripada 5 jenis perguruan tinggi yang di atas, terdapat juga perguruan tinggi kedinasan, yaitu perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen yang bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Lalu, apa saja pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan? Yang pertama, fokus keinginan primer, yaitu pertimbangan cita-cita pasca lulus. Yang kedua, fokus pada bakat.
Kamu dapat mengetahuinya dengan melalui tes majemuk seperti yang ada di video kita sebelumnya. Yang ketiga, fokus penjurusan bidang studi, yaitu penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi yang kamu pilih. Karena jurusan atau program studi terkait dengan kesuksesan studi dan cita-cita serta bakat yang kamu miliki. Sedangkan perguruan tinggi cenderung berkaitan dengan pilihan tempat dan kemampuan finansial atau keuangan yang kamu miliki. Yang terakhir, fokus pada kemampuan, baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Misalnya, fakultas kedokteran memang jurusan yang menjanjikan, tapi ingat, masa studinya rata-rata mencapai 6-7 tahun, dan biaya praktikumnya relatif lebih mahal. Jika daya dukung ekonomi orang tua pas-pasan, tentu akan mendapat banyak masalah. Lain cerita jika orang tua kamu mampu untuk membiayainya. Adapun juga faktor yang perlu dilihat dari perguruan tinggi adalah reputasi, akreditasi, jenjang pendidikan, fasilitas, dan kualitas dosen. Kamu dapat melihat akreditasi dari sebuah perguruan tinggi melalui link berikut. Alternatif berikutnya adalah mengikuti kursus ataupun pelatihan. Kursus dapat diartikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas kumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit, kursus memasak, dan lain sebagainya. Sedangkan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, dan sikap pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Pada dasarnya, antara kursus dan pelatihan memiliki substansi yang sama, yaitu proses transformasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi dengan suatu cara atau metode tertentu dan di tempat tertentu. Alternatif ketiga yaitu memasuki dunia kerja. Ini lebih tepat bagi kamu dari lulusan SMK. Persiapkanlah skill seoptimal mungkin yang dibutuhkan oleh bidang pekerjaan yang kamu inginkan. Kemudian, sebisa mungkin aktif dalam kegiatan sekolah maupun organisasi agar kamu memiliki banyak pengalaman dalam bekerja sama dan manajemen kelompok. Teman-teman, itulah pembahasan kita tadi mengenai alternatif setelah kamu lulus dari SMA ataupun SMK. Walaupun kamu masih di kelas 10, 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Kamu perlu menentukan masa depanmu dari mulai sekarang. Selain merencanakannya sedini mungkin, kamu juga perlu terus belajar dan juga berdoa agar apa yang kamu inginkan dapat sesuai dengan apa yang kamu dapatkan nantinya. Inilah video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!